Bapak Ibu, malam hari ini saya akan bawa tema sesuai dengan apa yang baru-baru kita hadapi, yaitu Hari Kasih Sayang. Dan tema saya malam hari ini adalah tentang kasih yang terhilang. Waduh, luar biasa Ibu Lilis. Kok ada kata-kata kasih yang terhilang? Kasih yang terhilang, yaitu saya ambil dari Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Saya percaya kita semua di tempat ini mempunyai handphone yang ada Alkitab, dan kita bisa baca bersama-sama. Tapi hari ini saya meminta Bapak Gembala untuk membacakan Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Silakan Pak Gembala. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, ada satu kata-kata kasih yang kita lihat di sini. Tentunya semua kita mengerti apa itu kasih, apalagi sudah dewasa. Nah, berbicara kasih dalam Alkitab, bahwa itu bukan sekedar perasaan dan emosi, tetapi juga tindakan nyata yang ada dalam kehidupan kita. Ada kasih, yaitu mencerminkan karakter daripada Allah. Bapak Ibu, kasih itu berasal dari Tuhan. Kita bisa baca, bisa melihat bahwa kasih itu di dalam Alkitab memiliki beberapa pengertian. Yang semua kita tahu itu apa pengertian kasih. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita yang akhir-akhir ini kasih itu hampir luntur. Kalau masih pacaran, wah luar biasa ya Pak Gembala. Ya Pak ya, luar biasa. Tapi berjalannya waktu, kasih itu bisa pudar. Tentu banyak hal yang kita ketahui apa sebenarnya makna. Kenapa kasih itu bisa hilang? Sedangkan kasih itu dari Tuhan, di mana kita mencerminkan dalam kehidupan kita. Baik, berbicara kasih, dalam Alkitab itu dibagi 4 bagian. Yang saya percaya di tempat ini sudah mengerti banget, yaitu kasih agape. Kasih ini adalah kasih tanpa syarat, kasih ilahi yang diberikan kepada manusia. Itu kasih agape. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di rumah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, itu kasih agape. Yaitu, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kasih agape, Bapak Ibu. Dan itu sampai saat ini ada, tidak pernah terhilang. Tidak ada kasih yang terhilang kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah kasih. Apakah kita menyadari begitu besar kasih Tuhan buat kita, sekalipun acap kali kita meninggalkan jalannya, acap kali kita membuat Tuhan menangis.
menangis karena sikap kita. Sampai kadang-kadang kita tidak tahu begitu besar kasih Tuhan buat kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah yang biasa kita dengar, filia, yaitu kasih persahabatan atau kasih antar saudara seiman, Bapak Ibu. Nah, kita di sini seiman. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudaramu. Engkau harus saling mengasihi. Jangan saling menggigit dan saling menelan. Banyak Bapak Ibu. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada. Bahwa kasih belia itu hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita semakin dikuatkan, disatukan dalam persatuan kita karena ada kasih ini. Tidak menganggap musuh. Coba kita lihat, acap kali terjadi hilangnya kasih itu ketika terjadi persoalan dalam warisan keluarga. Benar Pak Gembala? Yang tadinya terjalin bisa pecah. Masalah warisan luar biasa. Yang ketiga adalah kasih eros. Nah, ini yang dikatakan kasih yang romantis antara suami istri. Sampai sini ada suami istri datang hadir? Ada? Pak Gembala dan Ibu Gembala. Ada lagi? Nah, di pojok sana. Bahwa ada kasih yang terjalin antara suami istri. Ya. Zaman sekarang canggih sekali saya lihat. Belum suami istri, kadang kita melihat lebih dari suami istri perilaku, tindakan dan sikap. Bahkan itu yang dinamakan karakter. Sudah tidak malu-malu lagi. Sudah terang-terangan lagi. Tapi kasih ini, kasih eros ini, kasih ini terlihat dalam Kidung Agung yang menggambarkan bagaimana hubungan antara pasangan, sehingga tidak terjadi kawin cerai. Jangan ketika pacaran melebihi, tapi masuk dalam perkawinan 5 tahun mulai ada gonjang-ganjing. Mulai ada apa? Mulai ada godaan-godaan. Bapak Ibu, saya percaya semua rumah tangga pasti ada persoalan. Tidak ada yang tidak ada persoalan dalam rumah tangga. Tapi kasih ini, ada kasih yang Tuhan berikan buat pasangan suami istri, bahwa itu bisa memulihkan, bahwa itu ada rasa saling mengampuni. Banyak terjadi Bapak Ibu akhir-akhir ini. Saya melihat, coba Bapak Ibu pergi aja dulu ke pengadilan negeri. Satu hari bisa berapa perkara perceraian. Banyak faktor. Yang paling utama sekarang adalah ekonomi. Faktor dari perceraian. Tapi kasih hari ini berbicara tentang kasih eros. Engkau harus menghargai pasangan. Amin. Hargai. Jangan setelah 5 tahun kau lupa itu. Kau lupa bahwa ada pasanganmu yang mengasihimu.
sehingga engkau lari. Orang Manado bilang, apa Pak Gembala, bau gel ya? Bau gel haus. Tapi saya percaya di tempat ini itu tidak ada. Amin. Kita anak Tuhan. Ada lagi yang keempat, yaitu kasih soleh, yaitu kasih keluarga, yaitu kasih seorang tua kepada anaknya. Bapak Ibu, kasih orang tua terhadap anaknya kita dapati dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimanapun kesalahan anak terhadap orang tua, tetap dia adalah anak. Amin. Makanya engkau harus menghormati orang tuamu, mengasihi. Jangan setelah tidak ada engkau menangisin, salah. Tapi hargailah dia. Kasihilah dia dengan segenap hatimu. Beberapa bulan yang lalu saya mendengar berita, bukan hanya di koran, masuk TV. Seorang anak mentelantarkan orang tua. Coba engkau lihatnya sebagai anak, bagaimana orang tuamu membesarkanmu. Ketika engkau membutuhkan uang sekolah, orang tua cuma bilang, sabar ya nak, Paran belum tentu punya uang. Itulah ketulusan hati orang tua. Tapi maka engkau sebagai anak menyadari itu, engkau harus bertobat. Ya, sehingga kita melihat Bapak Ibu bahwa kasih itu menurut Alkitab itu memberikan gambaran buat kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, bla 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 bla, kata orang. Nanti kepanjangan. Tapi engkau harus tahu bahwa kasih itu harus sabar. Sabarnya bagaimana Ibu Lis? Bagaimana sabar ketika aku pulang rumah ada piring terbang ya Pak Gembala? Bagaimana sabar ketika suami saya hubungi per telepon, bunyinya apa? Tulalit, tidak ada jawaban. Artinya apa di sini? Kita harus mengasihi dan memaafkan. Susah Bapak Ibu, saya juga belum tentu, tapi saya berjuang untuk itu. Ya Pak Pendeta ya, Pak Gembala ini dulu waktu masih muda pengerja di kita. Jadi saya tahu hatinya lemah lembut. Bukan berarti dia kayak perempuan, ya salah. Hatinya lemah, paling pintar masak. Artinya apa di sini? Dia senyum-senyum sedikit itu Pak Gembala sama ungkek yang di belakang. Mana tuh ungkek lari dia? Karena so lari duluan ya ungkek, takut dicoba-coba sama ibu nanti, tante. Ya, jadi kita melihat Bapak Ibu mesti ada kesabaran, murah hati, khususnya yang datang hari ini suami istri harus berumah tangga. Bukan berarti harus senang, bukan ya Pak, tetapi menambah lagi pelajaran buat kita. Kenapa? Kenapa sama suami istri bukan dari satu rahim ibu ya? Tentu karakter berbeda. Berbeda sekali. Tapi kita tahu, ketika kita mengetahui bahwa kasih itu memiliki beberapa karakteristik, ya, yaitu sabar, harus sabar, murah hati, tidak sombong, tidak egois. Apaan tidak egois? Suami itu paling egois. Benar nggak Pak Gembala?
Datang Pak Gembala bilang, istri juga egois. Terlambat dikit ngomel-ngomel. Bukan hanya ngomel-ngomel, mungkin juga suruh tidur di luar. Gitu ya Pak Gembala ya. Itu pengalaman berarti. Ada pengalaman, semua kita punya pengalaman dalam rumah tangga. Dan harus mengampuni. Kata mengampuni susah ya Pak ya. Dan dari Kupang. Pak apa Pak? Pak Pendeta Ruben. Susah nggak Pak untuk mengampuni? Susah. Perlu campur tangan Tuhan. Ada orang berkata, saya mengampunimu. Suamiku, saya mengampunimu. Itu di mulut, di hati masih ada luka batin. Yang lama-kelamaan itulah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adanya percekcokan. Sekarang gampang untuk melakukan itu. Banyak godaan dari TikTok. Di TikTok juga banyak belajar loh bagaimana cara kita untuk menundukkan hati suami. Kalau dulu kan perempuan takut, ya Pak ya, Pak Ruben. Sekarang udah canggih Pak. Pak Ruben senyum-senyum itu. Canggih. Saking kecanggihannya itulah membuat kita lupa pada kodrat kita. Apalagi kalau diketemukan yang satu Manado, satu Batak kayak kita. Ya Pak Gembala ya. Ngame. Malah itu. Senyum-senyum Pak Gembala, memang si tante ini. Ngana ngana pulang rumah malam-malam. Tidur jong ngana di luar sana. Kenapa? Iya. Tapi hari ini kita belajar mengampuni. Kita belajar menyukai kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bahwa kasih itu adalah sebagai perintah Tuhan. Memang Tuhan memerintahkan kita. Bahwa kasih itu adalah hukum yang utama. Di dalam apa? Di dalam kekristenan kita. Itu hukum yang pertama. Kan ada kata-kata, kasihilah Tuhan Allahmu. Nanti dibaca ya Pak Gembala, kasih jemaatnya Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kalau ternyata terlalu panjang nanti. Jadi kita melihat bahwa kasih kepada Tuhan itu adalah prioritas utama dalam hidup kita. Baru kasih kepada sesama. Ya, tahu nggak Bapak Ibu bahwa kasih yang sejati itu, kasih yang sejati ya, berasal dari Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kasih sejati itu berasal dari Tuhan. Dan kasih itu tidak bersyarat. Sekarang ada syaratnya. Kalau kamu nikahi gue, lu harus punya apa? Semua serba apa Pak Gembala? Serba apa? Serba ada. Harus ada rumah. Masa aku mau nikah sama Ngana, kita mau tinggal di luar sana, so salah Ngana melamar kita, ya toh? Itulah kasih. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan tadi, kasih yang terhilang. Kasih yang terhilang. Yang pertama kita lihat sini adalah bahwa kasih yang terhilang itu kasih yang pudar. Ngerti nggak pudar? Pelan-pelan habis airnya. Hilang. Jadi kasih yang pudar. Dalam Wahyu 2 ayat 4. Ya. Bahwa Tuhan itu menegur. Ini teguran zaman dulu buat jemaat Efesus. Kenapa? Karena mereka itu meninggalkan kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula mereka tinggalkan. Dalam Wahyu 2 ayat 4,
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula, kasih mula-mula. Itu yang pertama. Firman Tuhan berkata tentang bagaimana jemaat Efesus. Bapak Ibu, kita harus tahu semua bahwa jemaat Efesus itu adalah gereja yang memiliki sejarah yang luar biasa. Kita tahu di sana ada Paulus, dia pernah melayani di sana. Ada Timotius juga pernah menjadi pimpinan di sana. Dan mereka itu dikenal sebagai gereja yang kuat dalam pengajaran, menolak ajaran-ajaran sesat. Mereka menolak. Saat ini banyak gak ajaran sesat, Pak Gembala? Hati-hati. Tanpa kita sadari, kita udah belajar bidan. Tanya Pak Gembala apa itu bidan ya? Pak Gembala ada sini, ada 2 sini. Tanpa kita sadari, kita bisa lari bidan. Ya, mereka itu dikenal dengan gereja yang kuat pada saat itu. Tapi berapa mereka meninggalkan kasih mula-mula itu? Mengapa jemaat Efesus pada saat itu meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama adalah mereka fokus pada doktrin, tapi kehilangan gairah dalam kasih. Bagaimana dengan kita? Doktrin yang kita anut, tetapi kita kehilangan gairah kasih. Yang kedua adalah kehidupan di tengah pengaruh dunia. Bisa Bapak Ibu, pengaruh dunia itu menghilangkan kasih. Dari sejak zaman dulu ternyata sudah ada itu. Hilang itu kasih. Kasih mula-mula. Ya. Lalu ada di sana juga kenapa jemaat tersebut kehilangan kasih mula-mula. Ada yang mereka lakukan rutinitas rohaninya, tapi tanpa kehidupan, tidak ada kehidupan di sana. Sebab apa? Sebab di sana ada tekanan penganiayaan, Bapak Ibu. Bisa nggak itu terjadi saat ini pada diri kita? Kalau kita tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga lama-kelamaan kasih itu mulai terkikis oleh dosa pengaruh keduniaan ini. Banyak yang kita lihat. Siapa yang demen sih nonton film sinetron di TV? Ada? Tentang kehidupan dunia rumah tangga. Hancurnya sebuah rumah tangga karena hilangnya kasih mula-mula itu. Kalau engkau baru berkenalan, kasih itu terlihat sekali. Sampai engkau berjalan dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Tapi 5 tahun setelah itu engkau akan melihat bertahan tidak rumah tangga itu. Apakah engkau kehilangan kasih itu? Atau engkau mempertahankan sekalipun ada gelombang kehidupan? Inilah peringatan. Dan yang diberikan Tuhan untuk solusinya. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu dalam Wahyu 2 ayat 5. Tuhan memberikan solusi.
Yang pertama adalah enggak kembali, kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula, mengingatkan kita bagaimana, atau mengingatkan pada saat itu bagaimana mereka dulu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu kasih mula-mula. Kedua, diingatkan kembali toh. Yang kedua, bertobat. Mengakui bahwa mereka telah kehilangan kasih. Mereka aku. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka beribadah. Mereka melakukan semua itu. Tapi kasih itu hilang. Dan mereka kembali berbalik. Yang ketiga adalah mereka kembali melakukan perbuatan mula-mula. Apa itu? Mereka beribadah seperti saat ini. Mereka berdoa, membaca firman, dan melayani dengan kasih yang berkobar-kobar. Apakah itu ada dalam hidup kita? Adakah kita bisa koreksi? Kita bisa koreksi diri kita tentang apa yang terjadi kepada jemaat Efesus, bahwa kasih mula-mula itu hilang. Dimulai dari mana? Hal-hal kecil. Dan saat ini juga itu bisa kita alami dari hal yang kecil. Ya, bagi pasangan-pasangan suami istri, ingat itu perkataan, jangan engkau melukai pasanganmu. Dia akan terluka. Dia bukan malaikat, dia manusia. Ada kedagingan juga. Sekalipun itu pendeta ya Pak Iqbal, ada gak kedagingan? Ada. Yang kedua, kalau tadi kasih mula-mula diibaratkan kepada jemaat Efesus, yang kedua adalah ini berupa perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang ini menggambarkan bagaimana kasih Allah tetap ada meskipun seseorang itu tersesat. Ada nggak itu? Ada. Ketika dia tergoda, terjatuh, tapi dia sadar, dia kembali ke jalan Tuhan. Itu ada nggak? Ada, banyak. Kadang-kadang kita melihat dia sebagai hamba Tuhan, kok hilang itu? Tapi ketika dia jatuh, dia bisa bangkit dan berjalan kembali. Dia tidak terfokus kepada lubang yang sama, tetapi dia berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mencari kasih yang sejati. Mau dicari nggak kasih yang sejati itu? Harus. Banyak orang saat ini kehilangan kasih yang sejati. Karena apa? Karena dunia ini menawarkan kasih yang bersyarat. You mau nikah sama gue, pertama punya apa Pak Gembala? Rumah. Kedua mobil. Dan sebagainya. Bersyarat. Sedangkan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa syarat. Sehingga Bapak Ibu kita membedakan. Kita bisa membedakan mana itu kasih dunia dan kasih yang sejati. Kasih yang berdasarkan keuntungan. Kasih yang berdasarkan perasaan egois. Itu dia
kasih dunia, keuntungan, egois, tidak mengerti dengan pasangannya, mau menang sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, engkau jangan kehilangan kasih. Bagaimana dengan kasih sejati? Tadi kan kasih dunia, ada kasih sejati, yaitu apa? Kasih itu memberikan, bukan menuntut. Menuntut seseorang memberikan kepadamu yang melebihi apa yang engkau inginkan. Tidak seperti itu kasih yang sejati. Kasih yang sejati juga tetap setia dalam segala keadaan. Bapak Ibu, apapun permasalahanmu saat ini, apapun yang kau hadapi saat ini, tapi engkau harus menerima apa adanya pasanganmu. Engkau rela berkorban. Untuk apa? Untuk kasih yang kau berikan kepada saudaramu, kepada pasanganmu, kepada siapapun itu. Engkau harus tahu bahwa kasih itu tidak pernah akan hilang kalau engkau bersama berjalan dengan Yesus. Sehingga dapat kita simpulkan dari apa tadi yang saya gambarkan, apa yang saya terangkan, menjadi masukan buat kita semua, bahwa kasih yang sejati itu tidak bergantung kepada kondisi, tetapi tetap bertahan dalam segala keadaan. Apapun keadaan, apapun keadaan pasanganmu, engkau harus bertahan sampai nanti waktunya Tuhan memberikan jawaban. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita untuk mengampuni, ya, sehingga engkau jangan mencari kasih yang bersyarat. Itu yang disimpulkan. Sementara kita di dunia, tetapi carilah kasih yang sejati itu di dalam Tuhan. Dengan apa? Engkau harus mempercayakan hatimu kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa memberikan kasih yang tidak pernah gagal. Engkau kadang-kadang berpikir, aku mengasihinya, tapi aku selalu gagal. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kasih yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan sesamanya tanpa syarat. Apakah kamu mencari kasih itu? Ada nggak kasih itu dalam hidup kita? Adakah kasih itu mengalir di tengah-tengah keluargamu? Atau di tengah-tengah pasanganmu? Engkau harus tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap ada kasih. Katakan kiri kananmu, ada kasih. Tepuk kiri kananmu, ayo ada kasih, jangan lupakan. Jangan kita hanya berpalain-lain, tapi kasih itu tidak mengalir. Ya Pak ya, yang dari Kupang jauh-jauh kemari untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kasih dari Ibu Lilis. Dan itu akan dibawa ke Kupang. Artinya apa? Di sana juga tetap ada kasih. Mari memusik ke depan. Jadi kasih itu Bapak Ibu, engkau jangan menilai kasih itu dengan uang.
Jangan menilai kasih itu dengan uang, tapi taruhlah kasih itu melekat dalam hidup. Mari kita berdiri. Karena kasih itu di dunia adalah kasih yang dari Tuhan. Kasih itu mengalir. Bahkan kasih itu membuat kita bertahan